Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'i wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakatihatil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata wal isruna. Wal maqalatu dan adapun nasihat atau ucapan nasihat atasi'ata yang ke-9, wal isruna dan 20. Qala sudah berkata siapa Asy-Syibli, artinya Imam Asy-Syibli. Idza arata ketika menginginkan siapa engkau angtas taknisa, jika tenang-tenang atau nyaman siapa engkau bilai kepada Allah, ayaskunu artinya tenang atau ya tenang ya, nyaman apa qalbuka hatimu, ma'allah beserta Allah, fala yungfaru maka kamu jangan pernah pergi minhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastauhissu maka memberatkan, maknanya apa situ Pak? Fastauhissu melepaskan siapa engkau atau memberatkan min nafsika dari nafsumu. Fakto maka memutus setelah siapa engkau mawaddat kepada kesenangan, mawaddat kesenangan nafsika, mawaddat nafsika kesenangan daripada nafsumu, memutuskan daripada kesenangan nafsu. Nah itu kayaknya bojo loro ditahan Pak Janis, puasa pemacemano ya kan, nak makan enak sama wae. Ini nanti ya jadinya ya telek ya kan, sate ya telek jadinya ya kan, awalnya walaupun begitu. Lihat awalnya, lihat akhirnya, maka bisa terputus keinginan nafsu itu. Jadi menurut Asy-Syibli, kalau kita ingin santai-santai dengan Allah atau tenang hati kita beserta Allah, maka kita putus nafsu kita bebaskan nafsu kita, artinya itu jangan kita kendalikan yang fresh. Dari nafsu kita itu kita kendalikan, kita putus supaya tidak kita turuti. Itu seperti itu. Maka siapapun itu yang ingin ibaratnya tuh santai-santai dengan Allah, ya hatinya jangan diisi dengan selain Allah. Nah itu. Kalau hati kita tuh kita isi dengan selain Allah, ya sudah. Nanti kita akan tidak akan tenang. Apapun itu, hati itu kalau kok kita turuti untuk selain Allah, itu tidak akan membuat hati kita tenang. Tapi kan senang Pak. Senang itu fata morgana Pak Lupi. Cuman sementara. Tidak ada namanya senang itu yang seterusnya. Namanya senang itu cuman sementara. Titik, tidak bisa ditawar lagi. Pak Janis seneng sate, nah umpama kan, ya sebatas itu, sudah satenya habis hilang senengnya. Pak Janis seneng istri atau yang cantik, hilang cantiknya ya habis senengnya. Nah itu, apalagi kata Pak Mukhlis kemarin tuh betul, walaupun sedunia ini Pak Lupi perempuan tuh jadi istri kita semua, kalau kita tidak kendalikan nafsu kita, habis perempuan itu nengok anjing lewat, ya perasaan kita nak kita kawinilah Pak. Nah itu nafsu itu sampai seperti itu Pak. Ya, itu baru namanya nafsu perempuan, nafsu jima, nafsu makan, ya kan, nafsu minum, ya seperti itu. Kopi seenak apapun Pak, paling mentok ya pahit itu. Udah pahitnya hilang ya sudah hilang senangnya. Nah kalau yang nak ibaratnya tuh anteng, tenang lah, itu nanti yang bisa selama-lamanya. Duit ya begitu. Pak Janis senangnya nyari duit kan, umpama ya kan. Nah itu.
Ya paling duitnya habis ya senangnya hilang, Pak. Duitnya habis senangnya hilang. Gitu. Tapi kalau bisa duit itu jangan dicari, Pak. Kerja wae niatnya ibadah gitu. Nah, kemarin kan sudah diajari ya. Dunia apapun itu pokoknya selain Allah atau yang bentuknya itu dunia, itu ibadat bayangan, Pak Janis. Kalau angan-angan hati kita tuh pengen ngejernya, maka dia lari. Pak Janis, Pak Lupi pernah nengok bayangan matahari itu. Nah, coba bayangan Pak Lupi, kalau Pak Lupi kejer, lari dia. Tapi kalau Pak Lupi cuek, nah, setidaknya dia tetap diem. Kalau Pak Lupi diem, kalau Pak Lupi kok memang ais apa kata, malah dia ngejer. Nah, wanita, dunia, duitnya seperti itu. Tapi harus nian-nian Pak Lupi. Jangan mulutnya, aku ndak butuh duit itu. Cuma di hatinya, padahal aku butuh nian, ya ndak jadi. Karena namanya menipu diri sendiri. Nah, itu menipu diri sendiri. Ya namanya manusia, ya butuh duit itu wajar Pak Lupi. Karena masih hidup, butuh makan tuh wajar. Karena kita mengabdi kepada Allah itu masih butuh nafsu. Kan ndak telap kalau ndak makan sholat tuh Pak Janis, lemes. Puasa wae lah, ya kan? Puasa wae. Padahal nanti sore itu makan. Tapi agak lemes, Pak. Nah, ya kan itu. Karena kita ini orang umum, orang biasa, masih membutuhkan nafsu untuk menolong kita beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau orang-orang yang khusus seperti yang cerita-cerita kemarin itu, ya, di makalah-makalah yang sebelumnya, ya kan? Nah, itu beda. Mereka sudah tidak butuh lagi nafsu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu ya wali Pak Janis. Ya. Masih mengendali, masih butuh nafsu untuk mengabdi kepada Allah. Kesini masih butuh motor, butuh minyak, ya kan? Pak Janis duduk ngaji masih butuh cemilan, kalau tidak nyemil apa kacang ngantuk, kan begitu kemarin, ya kan itu. Jadi masih membutuhkan nafsu kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Cuma nahan wae. Nanti nafsunya dendam kalau sudah maghrib. Wala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarin amin ya rabbal. Jadi intinya kalau kok kita kepengen bahagia, kepengen hati kita tuh tenang bersama Allah dalam keadaan sendirian, maka kita harus memutus daripada nafsu kita. Ya, kesenangan nafsu kita itu harus kita press. Nah, itu seperti itu. Dan perlu diketahui, kita tuh tidak butuh selain Allah sebenarnya. Selain Allah itu kita sebenarnya itu tidak butuh. Cuman karena kepentingan badan kita, kepentingan nafsu kita, perasaan pengaruh itu penting, duit itu penting, ini penting, itu penting, ya kan? Nah, itu seperti itu karena perasaan kita. Karena kita nak nyari senang tadi, bukan nyari tenang. Qala al-mu'allif rahimahullah. Su'ila ditanyai siapa Asybli, Imam Asybli ba'da mauti, setelah matinya Imam Asybli. An khalihi, dari keadaan Imam Asybli fil manami, di dalam keadaan tidur. Faqala. Jadi ketika Imam Asybli sudah meninggal, itu dimimpikan oleh seseorang. Maka Imam Asybli ditanyai, apa yang Allah kerjakan kepadamu wahai Imam Asybli? Faqala, maka lalu berkata siapa Imam Asybli, qala, sudah berkata siapa Allah li kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri, apakah engkau tahu bima sebab apa engkau fartu mengampuni siapa aku laka kepadamu? Jadi namanya Imam Asybli kemarin kan Abu Bakar di fasol di makalah yang dulu ya. Jadi wahai Abu Bakar, bukan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar di masa tabi'ut tabi'in, sudah tabi'ut tabi'in ini ya. Jadi dimimpikan oleh seseorang kawannya. Umpama Pak Janis meninggal, dimimpikan Pak Mukhlis umpama. Wah, Pak Mukhlis, Pak Janis, apa yang Allah kerjakan kepadamu? Aku ketika sudah mati ini, aku ngomongi sama Allah, ditanya, hei Janis, kamu tahu kenapa kamu aku ampuni? Nah, itu begitu kurang lebihnya. Qultu, maka berkata siapa saya, maka Pak Janis atau di sini Imam Asybli
berkata, bisolihil amali, dengan solehnya amalku ya Allah. Dengan amalku ya Allah aku ngaji terus, jamaah terus, ya kan. Kalau ngaji tanya terus, kawannya jadi seneng dapat ilmu, bomo kan Pak Janis. Keteran wis aku datang 2 kali seminggu. Kolak jong datang, apalagi Kutoboyo ndak pernah pre, kecuali pas nutup terpal, bomo kan. Kolala, bukan, Allah ngatakan bukan karena amalmu, ya kan. Kultu, maka berkata siapa saya, Asibli berkata lagi. Jadi Allah mengatakan tidak, bukan karena kesolehanmu, bukan karena kesolehan amalmu. Kultu, maka berkata siapa saya, Asibli, bil ikhlasi ubudiyati, dengan ikhlasnya ibadahku ya Allah. Kola, maka berkata siapa Allah, lah tidak, aku nggak urus kamu nak ngibadah, nak ikhlas nggak ikhlas. Kau ngibadah aku ya datik pengaruhnya dan nambah mulia aku. Kamu maksiat kepadaku ya aku ndak jadi rendah atas kemaksiatan kalian. Kultu, maka berkata siapa saya, bihaji, dengan hajiku ya Allah, wasomi, dan puasaku, wasolati, dan solatku. Kola, maka berkata siapa Allah, lah bukan. Kultu, maka berkata lagi siapa saya, bihijroti, dengan hijrah saya atau berkumpulnya saya lisolihina kepada orang-orang soleh, walitolabil ilmi, dan karena saya ngaji. Kola, maka berkata siapa Allah, lah bukan. Kultu, maka berkata lagi siapa Asibli, kultu, berkata siapa saya, ilahi wahai Tuhanku, fabima, maka sebab apa kok engkau kok mengampuniku. Kola, maka berkata siapa Allah Ta'ala, atudakiro, apakah kamu ingat, khina, atudakiru, apakah engkau ingat, khina kungta, ketika ada siapa engkau itu tamsi berjalan, fidarobil Bagdada, di gelapnya jalan, gelapnya Baghdad. Fawajatta, maka menemu siapa engkau, hurotan, kepada apa itu namanya, kucing, sogirotan, yang kecil. Qad atafaha, sudah benar-benar melemahkan kepada kucing kecil tadi, apa albarodu, hawa dingin. Wahya, dan adapun kucing kecil tadi itu tang zawi, turun siapa kucing kecil tadi, mingsidati, dari sangatnya dingin. Fakhotaha, maka lalu mengambil siapa engkau kepada kucing tadi, rahmatan, karena engkau kasihan lah kepada kucing kecil tadi. Wa takholtaha, dan memasukkan siapa engkau kepada kucing kecil tadi, fifarukani, apa maknanya Pak itu? Jubah, fifarukani, di dalam jubah, alaika, atasmu. Wikoyatan, dengan menjaga, sebagai penjagaan lah kepada kucing kecil tadi. Fakultu, maka berkata siapa saya, naam, ya Allah saya ingat. Fakola, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, birahmatika, dengan kasih sayangmu, litilkal hurroti, kepada itulah kucing, rahmatuka, maka merahmati siapa saya kepadamu. Jadi dalam mimpinya ini ya kan, mimpinya Abu Bakar atau yang terkenal Imam As-Sibli itu, beliau ketika meninggal itu dimimpikan sama kawannya. Maka di dalam mimpi itu dia ditanya sama Allah, Imam As-Sibli, kowe ngerti dak? Kamu ngerti dak kenapa kamu aku ampuni? Maka saya berkata, karena amalku soleh-soleh kan ya Allah? Enggak. Karena saya ikhlas beribadah ya Allah? Enggak. Karena saya haji, puasa, sholat ya Allah? Enggak. Karena saya berkumpul dengan orang-orang soleh ya Allah? Enggak. Karena saya ngaji? Enggak. Lah terus karena apa ya Allah pening saya tuh? Apa yang membuat engkau tuh mengampuniku? Maka Allah mengingatkan kepada Imam As-Sibli, kamu ingat dak ketika itu kau jalan-jalan di kota Baghdad ketika hawa dingin. Nah, terus kamu nengok ada kucing kehujanan, kucing kecil, dan kedinginan sehingga dia menjadi lemah, gigil. Nah, terus engkau masukkan kucing kecil itu ke dalam jubahmu supaya terasa hangat dan terjaga dari kedinginan. Oh iya ya Allah saya ingat. Lah itu yang membuatku menjadikan aku merahmatimu, sebab kasih sayangmu kepada kucing kecil tadi. Nah, itu. Jadi sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita sepelekan. Dikarenakan kita nggak tahu pas amal kita yang mana dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tadi,
yang menurut Allah tuh dianggap amal itu. Nah, itu seperti itu. Nah, bisa jadi karena Subhan lewat depan rumahnya cor-coran itu ada ranting jatuh, Subhan pinggirkan. Wah, iya. Nah, kok baru kok. Nah, bisa jadi yang seperti itu. Bisa jadi semut dalam ember kecemplung, nak naik susah, ya kan? Pak Janis naikkan. Lah bisa jadi anak tawon umpama, ya kan? Nah, anak tawon. Nah, itu nak terbang tuh susah, kecemplung air, Pak Janis naikkan. Karena ibaratnya tuh nggak nyangko, nggak berniat, nggak ingin itu, ya kan? Karena kasihan lah umpama kan. Nah, terkadang amal-amal yang seperti itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sayang kepada umat, kepada makhluk segala macam tadi, menjadikan gara-gara Allah itu menjadi sayang dengan kita. Dan kembali ke pengaturan awal kemarin, yaitu irhamu mangfil ard yarhamkum mangfis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Wal maqalatu salasuna, dan adapun maqalah yang terakhir di bab sana kemarin ya, yang sani, bab kedua. Qala sudah berkata siapa Aisibli, artinya Imam Asibli. Lau daktum, jika kok mencicip siapa kalian semua, mencicip halawatal wasilata, kepada manisnya wasilah. Wasilah itu apa sih maksudnya? Ail korbu, artinya dekat ma'allahi, berserta Allah. La'araftum, maka tentu akan tahu siapa engkau mirorotal qati'ati, sakitnya terputus. Ail abdi, artinya hamba, anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kok Pak Janis, Pak Lupi, Mbah Dur, siapapun itu, dia itu merasa dekat dengan Allah, lah itu kok keseloan apa wae selain Allah, itu rasanya sakit, rasanya ndak enak, rasanya pusing, rasanya nggak seneng gitu. Nah, contoh seperti itu Pak Janis. Pak Janis kan biasa ngaji, biasa dengar tentang akhirat, tentang agama, ya kan. Dengar orang ngomong tentang dunia itu, kalau lebih 5 menit itu pening kepala. Apa kok tidak masuk ibarat otak tuh, tidak nyambung Pak Rozak. Nah, itu tandanya kita tuh khalawah dengan Allah, khalawah dengan agama. Nah, merasakan dako ikul khalwah. Nah, artinya merasakan enaknya, mencicip enaknya bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata seperti makalah di atasnya tadi, yang paling membuat kita tuh enak, seneng, nyaman itu khalwah dengan Allah, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wes lah Pak Janis dianggap nganggur yolah, dianggap tukang tidur yolah, dianggap pemalas yolah. Nah, asal sudah khalwah dengan Allah itu rasanya nikmat sekali. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulwi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi la araftu miror al-qati'ati, yaitu miroroh di situ maknanya apa, Pak? La araftu mirorotal qati'ah. Miroroh di situ apa maknanya? Kaca. Apa bolak-balik? Laroftu, maka akan merasakan atau tahu siapa engkau mirorotal qati'ati, sakitnya atau pahitnya terputus. Sakit atau pahit miroroh. Ayil abdi, artinya seorang hamba, anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya rasa lepas dari Allah itu adabun, suatu terasa tersiksa, adimun, yang sangat inda alillahi, bagi ahli Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kok kalian itu sudah merasa nyaman dengan Allah, ada hal lain tuh rasanya tuh macam kena adab. Ingat hal lain selain Allah tuh rasanya kena adab. Tidak melaksanakan perintah Allah tuh rasanya kena adab.
melanggar perintah Allah dan Rasul itu rasanya kena adab. Begitulah orang-orang itu yang andekan kok sudah mencicip enaknya wasilah atau bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal lain selain Allah itu rasanya sudah pening kepala. Nah itu. Wa kana dan ada itu min du'aihi dari doanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqni ladatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaik. Allah wahai Allah urzukni semoga memberi rizki siapa engkau nih kepadaku, memberi rizki ladatan nadri dengan enaknya melihat ila wajhika kepada wajahmu al-karim al-karimi yang mulia, wasyauqi dan sangat cinta ila liqaika, sangat ingin, sangat rindu, syauq itu rindu ya. Wasyauqi dan sangat rindu ila liqaika kepada bertemu denganmu. Itu doa Nabi yang biasanya itu diamalkan oleh orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kiranya Pak Janis masih ibaratnya belum mampu, ya tidak usah diamalin dulu. Cuman kalau nak untuk latihan ya terserah. Itulah. Jadi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu sedikit sedetik atau beberapa detik itu lupa atau tidak membahas tentang Allah itu rasanya itu sangat tersiksa yang sangat. Nah, itu menurut Imam As-Sibli. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.